Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandu Laudrian Nugraha. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan ide bisnis yang bergerak di bidang restorasi dan pengembangan sepeda klasik, khususnya sepeda federal klasik. Bisnis ini hadir untuk menghidupkan kembali nilai sejarah sepeda federal sebagai salah satu produk legendaris Indonesia, sekaligus menyesuaikannya dengan kebutuhan dan gaya hidup masyarakat modern. Baik, di sini saya akan menyampaikan visi dan misi saya. Untuk visinya, visi usaha ini adalah menjadi bengkel restorasi dan galeri sepeda federal terbaik di Indonesia ataupun di kalangan daerah saya, yang mampu melestarikan nilai sejarah lokal dengan sentuhan teknologi dan fungsionalitas modern. Untuk misi saya, untuk mencapai tersebut, kami memiliki beberapa misi. Yang pertama, menyediakan layanan restorasi dengan kualitas pengerjaan yang tinggi, mengedukasi masyarakat tentang keaslian, seri, dan sejarah federal, membangun komunitas pengguna melalui kegiatan city ride dan touring ataupun event-event. Yang keempat, menyediakan suku cadang berkualitas baik untuk kebutuhan restorasi maupun modifikasi. Melalui visi ini kami hanya menjual produk tetapi juga membangun budaya dan komunitas. Nah, apa yang kami tawarkan? Yang pertama itu ada full restoration atau full restorasi. Kami mengembalikan sepeda federal lama atau rusak menjadi seperti kondisi baru sesuai spesifikasi pabrik asli, termasuk warna dan dekal original. Untuk customnya, kami melakukan modifikasi sepeda klasik menggunakan komponen modern agar lebih nyaman digunakan sehari-hari tanpa menghilangkan nilai estetikanya. Untuk buy, sell, and consignment, kami menyediakan layanan jual beli dan titip jual sepeda federal yang telah dikurasi sehingga keasliannya dan kualitasnya lebih terjamin. Dengan tiga layanan ini, kami dapat menjangkau berbagai kebutuhan konsumen melalui dari kolektor hingga pengguna aktif. Mengapa konsumen memilih kami? Yang pertama yaitu akurasi tinggi. Kami menggunakan standar pengecatan otomotif dengan reproduksi stiker dan dekal yang presisi sesuai setiap seri sepeda federal. Untuk customnya, setiap sepeda dirakit sesuai postur tubuh pelanggan sehingga lebih nyaman dan ergonomis saat digunakan. Keunggulan ini membuat hasil restorasi tidak hanya indah secara visual, tetapi juga nyaman digunakan. Untuk target saya, target konsumen dan strategi pemasaran, yang pertama itu anak muda, terus kolektor sepeda, komunitas sepeda. Nah, biasanya untuk target-target ini itu anak muda. Kenapa? Karena sekarang itu FOMO-nya yaitu sepeda vintage ataupun culture-nya sekarang. Nah, apalagi sekarang kan BBM itu naik, jadi banyak kalangan anak muda itu berpindah tangan menjadi pesepeda klasik. Untuk strategi pemasarannya, yang pertama itu media sosial. Untuk media sosial itu jelas, yaitu membuat konten before afternya restorasi maupun konten-konten komponen sepeda yang saya jual. Yang biasanya saya promosikan itu di TikTok, di Instagram, dan di Facebook. Untuk pendekatan komunitas, yaitu aktif dalam event ataupun ajakan-ajakan untuk nongkrong ke ngopi ataupun ngopak tuh ngopi pagi. Untuk marketplace atau workshopnya,
itu saya memanfaatkan Facebook, yaitu di marketplace, terus Instagram dan TikTok. Nah, kenapa saya menggunakan Facebook, Instagram dan TikTok? Kenapa tidak offline saja, Mas? Nah, ini saya menggunakan online shop itu biar konsumen yang menjangkau konsumen yang lebih luas ataupun yang jauh-jauh itu supaya lebih tahu, karena saya juga menyediakan jasa kirim untuk luar pulau ataupun dalam pulau. Untuk proyeksi keuangannya, kebutuhan modal awalnya itu estimasi saya itu 28 juta. Nah, modal tersebut digunakan untuk yang pertama itu sewa tempat usaha, yang kedua pembelian peralatan servis sepeda, yang ketiga itu alat-alat dan bahan untuk restorasi, yang keempat ada pembelian stok rangka ataupun sepeda dan komponen. Nah, dari estimasi modal itu saya bulatkan untuk pendapatannya itu di jasa catnya per 4 unit itu 6 juta. Untuk penjualan 2 unit customnya itu custom itu sudah semuanya ya, jadi 2 unit itu sekitar 9 juta. Kenapa mahal? Karena saya menjual produk yang masih terbilang ori namun direstorasi dan ditambahkan custom modern seperti keranjang ataupun komponen yang lain yang lebih menarik untuk pelanggan. Nah, untuk servis dan penjualan aksesorisnya itu saya estimasikan 3 juta, sehingga total potensi pendapatan mencapai sekitar 18 juta per bulan. Nah, dengan permintaan yang terus meningkat, bisnis ini peluang untuk berkembang dan menghasilkan keuntungan yang menarik. Apalagi di zaman sekarang yang apa-apa itu naik, apalagi dengan BBM yang naik, itu pasti kalangan anak-anak muda itu memilih untuk bersepeda dengan nostalgia masa kecilnya itu kemana-mana naik sepeda. Apalagi untuk kalangan kolektor itu pasti minat. Contact and call to action, kami membuka peluang kerjasama pemasaran restorasi maupun pembelian unit custom. Calon pelanggan dapat menghubungi di kontak ini, dan mungkin untuk kontaknya itu bisa dilihat di ini ataupun di screenshot ya. Untuk kesimpulannya, sebagai penutup, bisnis sepeda klasik memiliki peluang yang menjanjikan karena menghubungkan hobi dan komunitas, tren gaya hidup sehat dan ramah lingkungan, pelestarian produk legendaris, potensi keuntungan dari jasa restorasi dan penjualan produk. Nah, jadi jika kita hobi dan mempunyai banyak komunitas ataupun banyak teman, itu pasti bisa ada peluang bisnisnya. Apalagi di bisnis sepeda ini, hobinya sudah bersepeda, banyak komunitas. Nah, jadi kita pasti berpikir kalau bisa kita dibuatkan bisnis, kenapa enggak? Dengan meningkatkan minat masyarakat terhadap barang fintech ataupun aktivitas bersepeda, jadi kami itu optimis bisnis ini dapat berkembang menjadi usaha berkelanjutan dan bernilai ekonomi tinggi. Apalagi sekarang sepeda-sepeda klasik seperti ini susah dicari kan. Jadi untuk peluang besarnya itu yaitu mencari untung dari restorasinya itu lumayan untuk membalikan modalnya kita. Ya, mungkin sekian dari saya, bisnis yang saya kembangkan. Semoga terinspirasi bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.